Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini seperti melanjutkan ceritanya Mbak Nisa ya. Jadi setiap orang pasti diciptakan berpasang pasangan dan punya naluri untuk berpasang pasangan. Pada akhirnya kita sampai pada keputusan untuk kita ingin menikahi seseorang. Ya, kita menikah dan tentu setelah menikah kita pasti punya mimpi, pengen punya rumah, pengen punya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan juga punya mimpi tabungan buat anak-anak, hiburan dengan keluarga yang seru ya. Tapi kembali lagi, mimpi-mimpi itu bisa jadi akan terjadi, bisa juga tidak. Jadi kita pada saatnya kita harus siap bahwa konsekuensinya semua ada. Ya, kita siap dengan semua konsekuensinya. Mau liburan terus-terusan, kita harus siap biaya konsekuensinya gitu. Tapi ada satu konsekuensi yang juga kita mesti prepare. Itu adalah pada suatu saat kita harus sering datang mungkin dengan pasangan kita kehilangan rasa cinta alasannya seperti itu dan ujung-ujungnya kita bercerai. Ketika kita punya anak kita pasti harus siap dengan kondisi bahwa kita menjadi single parent. Kebanyakan single parent itu kebanyakan adalah mother ya, ibu. Tapi kondisi yang terjadi pada saya saat ini adalah saya juga harus siap menjadi ayah dari dua anak sekaligus ibu. Meskipun kita sebagai seorang ayah, jadilah seorang ayah. Jangan kita memaksakan diri bahwa kita menjadi seorang ayah dan seorang ibu. Karena yaitu kita bukan Superman, kita juga bukan Wonder Woman kalau buat yang ibu ya. Jadi stop untuk menjadi keduanya, karena kita nggak akan pernah bisa, terutama dari sisi laki-laki atau seorang ayah. Ada banyak cara juga yang kita mesti reduce ya kalau dari sisi laki-laki. Bahwa kita mesti kontrol atau membatasi ego kita, karena ego kita itu kadang-kadang kan menganggap bahwa saya harus jadi ayah yang super, saya harus melakukan semuanya. Ya, itu jangan. Lebih baik kita berkomunikasi sama mantan istri untuk bagaimana kita membesarkan anak-anak ini secara bersama-sama, menemani, mendidik secara bersama-sama. Itu pesan dari Hakim Pengadilan Agama untuk saya bercerai Pak Pak. Jadi yang penting adalah bagaimana anak-anak tetap merasa ini ayah ibu saya. Nah, sekali lagi, anak-anak itu nggak bisa dibohongi. Umur 3 tahun aja mereka sudah paham. Ya. Jadi kita mesti menjelaskan atau menceritakan kondisi yang terjadi itu dengan bahasa mereka. Maksudnya ini, bahasa untuk anak umur 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun itu beda-beda. Gitu ya. Jadi itu harus diomongin. Nah, salah satunya adalah kita juga mesti spend time with them. Ya, kita meluangkan banyak waktu, kita quality time juga harus lebih maksimal. Karena dari situ ada bonding antara anak dengan kita ya sebagai seorang ayah, dan jangan lupa sama ibunya juga, gitu. Karena nggak bisa ayah terus ibunya dilupakan. Karena itu lagi kita nggak bisa menganggap diri kita superior. Mengerjakan semuanya sendiri mungkin bisa, tapi ingat kita bukan seseorang yang superior. Jadi misalnya kita mau cuci piring ya untuk seorang ayah mungkin jarang deh. Jadi kita bisa ajak anak-anak untuk melakukan itu bareng-bareng. Yuk, jadi itu sama. Kita pertama mendidik anak untuk membersihkan diri sendiri misalnya, dan membersihkan kaki. Oh ya, papa capek pulang kerja. Yuk kita bantuin cuci piring yuk. Memunculkan empati terhadap orang tuanya. Nah, kembali lagi bahwa saya sebagai seorang single father, saya tidak bisa terlepas dari bantuan ibu saya. Ibu saya menjadi the first helper, the first supporter, karena pada akhirnya ibu saya pun juga merasa bahwa saya tetap sebagai seorang laki-laki butuh bantuan sosok seorang perempuan untuk mendidik anak, kemudian juga menemani, dan kemudian memberi pendidikan moral, perilaku dan segala macamnya pada saat saya pergi bekerja. Karena kan salah satunya saya juga harus menghidupi anak-anak. Selain itu juga benefitnya adalah kita jadi punya waktu. Ya, saya sebagai seorang single father jadi punya waktu sebagai seorang anak nih untuk lebih dekat sama orang tua, sama ibu terutama. Mungkin kalau dulu lebih banyak menghabiskan waktu sama istri, sekarang kebalik.
saya lebih banyak ngobrol dengan ibu saya. Gitu. Dan saya pun juga merasa diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merawat atau memberikan hal yang sama, memberikan kasih sayang saya sepenuhnya sama ibu saya selain kepada anak-anak saya. Jadi sesuatu yang kayak blessing in disguise, gitu. Sesuatu yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Dan meskipun kita memberikan sesuatu yang kasih sayang yang luar biasa seperti ibu kita, gitu ya, sebagai balasan kita atas kasih sayang kita kepada ibu, itu tetap ibu akan selalu ada di belakang saya. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah ibu saya masih sehat sampai sekarang. Dan untuk anak-anak sendiri, sekali lagi sosok ibu tetap sangat penting. Mereka butuh figur dua-duanya, ayah dan ibu. Jadi saya sempat berpikir untuk tidak menikah lagi, tapi saya pikir itu bukan pilihan yang tepat dan bukan pilihan bijak. Ya, selain karena melalui orang proses pasangan, mereka tetap butuh sosok seorang ibu di rumah. Ya, meskipun itu bukan kita. Oke, jadi kita tetap tenang, jangan kesusu ya istilahnya orang Jawa bilang, dan buru-buru, tapi kita tetap mencari, ya, berjuang, find the right one, ya, untuk menjadi sosok bagi sosok ibu bagi anak-anak. So find the right one, marry her, and be a mother of my children. So ini bukan masalah saya sebagai seorang single mother yang kuat, tapi juga saya butuh ibu untuk anak-anak saya. Oke, terima kasih.